Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. DPR kembali batal untuk mengesahkan bahkan membahas RUU perampasan aset. Padahal sebelumnya teman-teman, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani telah menjanjikan di hadapan para wartawan bahwa RUU perampasan aset tunggu saja nanti dibahas di rapat paripurna. Tapi sampai rapat paripurna selesai, RUU perampasan aset ini tak kunjung dimention, tak kunjung dibahas. Kalau misalnya teman-teman mengatakan ini informasi hoax, ini kita tampilkan dulu footage yang menerangkan bahwa Ibu Puan Maharani berjanji kepada para awak media RUU perampasan aset bakal dibahas di rapat paripurna. Untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Menanggapi desakan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan komentar pendek soal RUU perampasan aset. Dia meminta publik untuk melihat nantinya usai sidang paripurna. Kita lihat nanti setelah DPR bersidang. Ya, cukup. Ya teman-teman, singkat, padat, dan tidak sangat jelas teman-teman. Kapan RUU perampasan aset ini bakal dibahas? Kalau misalnya kita barusan dengar kata Bu Puan, ya nanti tunggu saja di rapat paripurna. Tapi setelah rapat paripurna selesai, ya nggak kunjung selesai juga itu RUU perampasan aset. Terkait hal ini teman-teman, Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto juga ikut mengomentari terkait pembahasan RUU perampasan aset yang kembali gagal untuk disahkan oleh para Dewan DPR kita. Informasi ini teman-teman kita dapat langsung dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 Bapak Sufmi Dasko Ahmad yang juga menyayangkan terkait tindakan atau keputusan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang kembali tak memention atau melakukan pembahasan lebih lanjut, lebih jauh terkait RUU perampasan aset. Sebelum kita panjang lebar teman-teman, mending kita langsung saja simak dulu ini pernyataan dari Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang diwakili atau disampaikan oleh Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna penutupan terakhir masa periode anggota DPR 2019-2024. Sehingga hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas, yang kita akan paripurnakan, dan kemudian pidato terakhir penutupan dari Ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024. Demikian. Jadi yang jadi concern masyarakat 3 RUU dari mulai perampasan aset, hukum adat dan juga penjelmatannya belum selesai di DPR. Ya, jadi kita sudah bahas bahwa 2 undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah, khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti kita akan carry over pada periode depan. Itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan. Demikian. Ya teman-teman, kalau misalnya kita barusan dengar dari pernyataan Bapak Sufmi Dasko, memang RUU perampasan aset ini tidak pernah dibahas, belum pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Ini saya ulang lagi teman-teman perkataannya. Undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah, khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu RUU perampasan aset ya memang belum pernah dibahas selama 5 tahun teman-teman di kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Ternyata RUU ini belum pernah sama sekali dibahas. Padahal draftnya itu sudah masuk ke DPR pada 2019. Selanjutnya surpres sudah masuk di DPR pada 2023. Kalau misalnya yang belum tahu, surpres itu adalah surat presiden, adalah perintah dari Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan
semua hal yang dibutuhkan oleh DPR untuk membahas mengesahkan RUU perampasan aset ini sudah selesai, sudah ada. Jadi tinggal rapat paripurnanya. Tapi di rapat paripurna terakhir teman-teman, sangat disayangkan memang RUU perampasan aset ini tak kunjung selesai, tak kunjung dibahas. Bahkan ini teman-teman dari Partai Gerindra sendiri mengatakan RUU perampasan aset ini bakal di take over oleh periode selanjutnya di periode kepemimpinan Ibu Puan Maharani pada 2024-2029. Tapi permasalahannya kalau misalnya ketua DPR-nya tetap sama, DPR-nya juga mayoritas masih sama, apakah ada jaminan RUU perampasan aset ini bakal disahkan, bakal dibahas? Kalau saya sih agak pesimis ya teman-teman. Bahkan banyak pengamat juga yang pesimis kalau misalnya pengesahan RUU perampasan aset ini masih tetap di DPR, maka ya sampai kapanpun nggak akan kunjung selesai. Karena kita tahu teman-teman, substansi RUU perampasan aset ini bisa memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan seluruh harta kekayaan para koruptor yang tidak bisa dibuktikan sumber penghasilnya dari mana sebelum melalui pengadilan. Jadi kan kalau sekarang itu penyitaan harta itu sangat sulit dilakukan oleh negara. Bisa saja kalau misalnya harta ini teman-teman sudah dipecah, sudah balik namakan, maka negara pun akan cukup kesulitan. Tapi dengan RUU perampasan aset ini, mau tidak mau, kalau misalnya itu harta tidak diketahui sumbernya, maka bisa disita tanpa melalui pengadilan. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh para dewan kita. Inilah mimpi buruk para koruptor-koruptor di DPR, para pejabat kita di kementerian yang sangat ketakutan kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan. Kita bisa yang bayangkan teman-teman, sudah capek-capek korupsi 100 triliun, yang disita malah 200 triliun atau 300 triliun, kan ini malah rugi total. Dan kalau misalnya ini benar-benar RUU perampasan aset ini dijalankan, APBN kita tentu bakal makin terbantu untuk Pak Prabowo juga untuk menjalankan program-programnya. Ya ini juga bisa menambah pundi-pundi APBN kita. Jadi Indonesia itu benar-benar kaya loh teman-teman. Cuma memang sayangnya ya Indonesia ini banyak dikorupsi. Kekayaan negara kita itu banyak sekali dikorupsi sehingga ya rakyatnya masih gini-gini aja, rakyatnya masih hidupnya masih susah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang positif juga malah dikorupsi. Contoh BLT kemarin saat bansos teman-teman oleh Juliari Batubara, salah satu kader PDIP juga dikorupsi. Ya masih banyak juga teman-teman ini kebijakan positif dari era Pak Jokowi yang malah disalahgunakan oleh para menteri-menteri pembantu Pak Jokowi. Ya mungkin itu teman-teman informasinya. Jadi intinya RUU perampasan aset batal, gagal dibahas untuk di rapat paripurna dan di take over ke DPR periode 2024-2029. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.